Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Bapak Dede Irawan Hamzah, Area Manager BSI Lampung, bersama Bapak Ogi Marsenal, Digital Retail Sales Officer. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Dede maupun Pak Ogi terkait operasional Bank Syariah Indonesia di Provinsi Lampung khususnya. Saat ini kita bicara di sesi ketiga mengenai produk baik tabungan dan kredit. Ini yang menarik Pak Dede. Ya, saya langsung ke Pak Ogi aja nih. Siap. Ya kan, secara teknis ini Pak Ogi, ini soal produk-produk tabungan maupun kredit Bank BSI ini bagaimana nih Pak? Baik, terima kasih Pak Umar. Jadi salah satu kelebihan Bank Syariah Indonesia itu adalah line up produk kita itu sangat powerful. Line up. Iya, jadi produk kita itu sangat banyak dan powerful. Oke. Yang pertama kita punya tabungan bisnis. Jadi tabungan bisnis itu buat nasabah-nasabah bisnis itu bisa dapat free transfer. Jadi bebas biaya transfer ke semua bank. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya BSI Mobile. Untuk BSI Mobile ini, jadi bagi pemirsa Tegar TV yang Gen Z atau yang kalau mau transaksi itu mager, cukup di rumah aja, bisa pakai BSI Mobile. Untuk BSI Mobile ini tagline kita sahabat spiritual, sahabat finansial, sahabat finansial, sahabat spiritual. Jadi sahabat sosial juga. Jadi selain kita bertransaksi finansial, kita juga bisa transaksi spiritual. Zakat, infak, sedekah itu bisa diakses via BSI Mobile. Gitu. Kemudian yang itu ada aplikasinya atau ada BSI jadi Mobile. BSI Mobile, jadi semua bisa download di App Store ataupun Play Store. Seperti itu. Kemudian kita juga punya buat masyarakat desa itu kita punya BSI Link. BSI Link. BSI Link. Jadi masyarakat di desa mau transaksi BSI atau ke bank lain itu cukup menggunakan BSI Link. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke bank syariah, cukup dari desanya saja itu sudah bisa transaksi perbankan. Ya, melalui BSI Link. Ya. Betul. Iya. Melalui BSI Link. Kemudian untuk UMKM, kita juga punya namanya KRIS. Quick Response Kode Indonesia Standar. Jadi kalau untuk pembayaran itu kan sekarang digital Pak, jadi nggak pakai uang cash lagi, jadi kita bisa menggunakan KRIS. Kelebihan KRIS ini yang pertama biayanya murah, bahkan kalau untuk pelaku UMKM itu free atau 0 rupiah biaya transfernya. Jadi kalau biasanya pemirsa itu transfer 6.500 atau 2.500 menggunakan BI Fast, dengan menggunakan KRIS ini bisa 0 rupiah. Itu salah satu kelebihan dari KRIS. Seperti itu. Itu produk tabungan dan kredit ya? Itu untuk produk tabungan kita. Iya, jadi yang kredit tadi gimana? Nah, kalau untuk kredit yang sangat powerful itu kalau untuk di UMKM adalah KUR. Jadi kalau boleh dibahasakan izin Pak Dede, KUR itu pembiayaan yang paling murah se-Indonesia ya Pak ya. Jadi dengan margin yang sangat murah, yang dengan subsidi pemerintah itu bagi para pelaku UMKM itu bisa mengakses kredit usaha rakyat. Itu kemudian kita juga punya bagi yang karyawan swasta, bonafit, BUMN, PNS, itu juga kita punya pembiayaan. Kalau mau ngambil rumah itu ada pembiayaan konsumer, GRIA dengan margin yang sangat menarik Pak. Seperti itu. Itu teknisnya, ini izin juga Pak Dede, silakan langsung. Itu teknisnya permohonan kredit perumahan atau ini gimana Pak Ogi? Kalau untuk KUR, yang pertama KUR dulu ya Pak ya. Jadi kalau untuk KUR itu yang pertama syaratnya jadi untuk pelaku UMKM. Jadi kalau untuk selain UMKM, misalnya untuk ASN, kemudian pegawai BUMN, itu tidak bisa mengakses KUR. Kemudian kalau untuk syarat yang kedua itu usahanya. Jadi usahanya itu nanti kita nilai sudah berjalan berapa lama, minimal itu 6 bulan. Apa ada survei dari pihak BSI maksudnya? Betul Pak. Itu. Kemudian kalau untuk pembiayaan
konsumtif, Oke. itu bisa diakses melalui pembiayaan. Kalau nama kita untuk pembelian rumah itu namanya pembiayaan Gria. Jadi buat pemirsa Tegar TV yang ASN, kemudian karyawan BUMN itu bisa membeli rumah dicicil melalui BSI dengan margin yang sangat menarik. Betul. Gitu. Itu tentunya kalau misal ada permohonan keinginan kredit perumahan tadi, Betul. datang ke 20 kantor cabang. Betul. Hmm. Bisa akses via kantor cabang terdekat atau marketing BSI yang ada di Iya. Lampung. Ya, Seperti itu. supaya lebih jelas lah itu. Iya. Iya. Hitung-hitungannya lebih jelas. Iya, betul, hitung-hitungannya lebih jelas. Pak Dede, ini kan tadi ada 20 cabang BSI yang ada Betul. di Provinsi Lampung. Kalau ATM-nya sendiri tentunya sudah tersebar di beberapa tempat, Pak. Ya, kami kurang lebih ada 45 ATM yang tersebar, mulai dari ujung paling selatan itu kita ada di Bakau. Bakau. Nah, di Bakau kami di pelabuhan ada. Ada. Ya, sampai yang terjauh ada di Liwa. Nah, itu kami kurang lebih ada 45 ATM. Dan yang terpenting adalah gini Pak Umar, kami nasabah BSI itu bisa menarik di ATM Bank Mandiri secara gratis, nggak ada kena biaya, gitu. Karena memang kami itu grup gitu ya. Jadi di ATM Bank Mandiri itu free. Kalau mau narik nih Pak Umar, rekeningnya BSI. Nah, Iya. di terdekatnya ATM-nya Bank Mandiri yang biru. Nah, itu narik gratis, Pak. Gitu ya. Ya, gitu. Nasabah-nasabah BSI itu gratis narik di ATM Bank Mandiri. Karena sebelumnya Bank Mandiri ada BSM-nya itu tadi ya. Nah, betul. Nah, sehingga mudah. Izin menambahkan, nasabah-nasabah BSI juga bisa melakukan penarikan di Indomaret atau Alfamart. Nah, Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi kalau untuk nasabah BSI yang punya BSI Mobile, kalau untuk datang ke ATM bank itu jauh, karena kan ATM itu kan biasanya adanya di pasar gitu kan Pak, di pusat keramaian. Oke, betul. Nah kalau untuk memudahkan itu, nasabah-nasabah kita itu bisa melakukan penarikan itu cukup Rekan datang tunai. ke Indomaret. Indomaret dan Oh, Alfamart. Itu Seperti itu. udah ada kerjasamanya Betul. maksudnya gitu ya, dengan Indomaret dan Alfamart ya. Jadi, Menarik itu. nasabah itu tinggal masuk ke aplikasi BSI Mobile, nanti pilih Tarik menu tunai. tarik tunai, dipilih tuh Indomaret, Alfamart. Nah, itu dipilih, kalau mau Indomaret pilih Indomaret. Nah, mau tarik tunainya berapa, ada pilihannya di sana gitu. Dan itu bisa langsung ditarik di kasirnya Indomaret gitu. Jadi bisa dibilang tidak hanya 40 ATM tadi ya. Betul. Kita nggak tahu jumlah Indomaret Alfamart di Lampung berapa. Iya. Banyak banget. Iya. Pak Dede dan Pak Ogi, ini kita bicara perkembangan BSI ke depan ya, karena ya tahun 2023 ini kita di pertengahan, kemungkinan ada rencana pengembangan atau bagaimana itu Pak Dede? Ya. Kalau untuk di Provinsi Lampung, sebetulnya kami di tahun ini sudah ada kenaikan status satu kantor kas menjadi kantor cabang pembantu. Itu di Kalirejo. Nah, dulu Sudah itu berubah status sudah ya? berubah status. Naik yang tadinya kantor kas menjadi kantor cabang pembantu. Jadi levelnya kantor cabang, di mana pegawainya lebih banyak, ada marketingnya juga. Kalau kantor kas kan hanya menerima setoran dan orang tarik tunai aja tuh. Oke. Tidak ada transaksi kredit atau apa kalau di kantor kas kan. Nah, dengan naik status ini, Kantor layanannya cabang pembantu, ya. nah, layanannya lebih banyak lagi untuk masyarakat. Gitu. Lalu untuk di semester kedua ini tentunya kami kalau dari BSI area Lampung itu akan fokus untuk memperbaiki layanan infrastruktur seperti itu, sehingga nasabah yang datang ke kantor cabang kami itu lebih nyaman. Tuh. Karena insya Allah juga kalau dilihat saya keliling nih Pak Umar ya, 6 bulan ini, alhamdulillah sih cabang-cabangnya cukup representatif. Jadi ada parkirannya, udah cukup luas juga gitu ya. Bahkan beberapa
kantor cabang di Ponorogo itu sangat luas parkirannya. Iya, Ya, nah betul. itu memang kami akan fokusin bagaimana memperbaiki layanan kami dari sisi tangible seperti itu. Tentunya kalau dari sisi yang lain ya kan kredit ataupun penghimpunan dana, kami akan terus fokus bagaimana kredit tadi ya disampaikan Pak Ogi itu ada KUR itu bisa lebih diserap lagi. Kami akan lakukan kerjasama ya kan dengan kelompok tani dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Pak Umar, kami sudah ada kerjasama dengan beberapa kelompok tani, salah satunya itu ada di Lampung Timur ya, di Gapsera itu. Gapsera. Nah itu singkatannya itu? Gabungan Pengusaha Beras Tani ya. Beras ya. Jadi para petani beras organik, nah itu kami fasilitasi waktu itu untuk pengolahannya, gitu ya. Itu pengolahannya. Memang ada bantuan CSR di sana, ya kan? Dan sampai hari ini kami pun bantu juga untuk kredit usaha rakyatnya tadi. Para petaninya kami berikan KUR, kan sesuai dengan aturan pemerintah. Kalau sampai 100 juta itu kan tanpa jaminan. Nah, itu tanpa jaminan Pak. Tapi ya tadi kami harus bekerja sama dulu tadi tuh. Harus ada approval dulu tuh dari ketua kelompok taninya. Gitu. Kalau bukan anggotanya tentunya agak sulit. Kalau yang tadi, tapi untuk masyarakat umum pun bisa. Sesuai dengan aturan pemerintah tentunya sampai dengan 100 juta itu kan tanpa jaminan. Gitu. Karena memang itu fitur produk KUR-nya. Saya tertarik dari Pak Didi tadi soal kerjasama itu. Jadi maksud saya kalau ada organisasi atau lembaga-lembaga yang ingin kerjasama, ya PHRI, HIPMI, APindo, organisasi perguruan tinggi itu bisa ya Pak Didi? Bisa. Itu gimana? Kami sebetulnya kerjasama dengan organisasi-organisasi itu banyak hal yang memang bisa kita sinergikan, ya kan? Baik itu dalam hal misalkan apakah nanti anggota-anggota itu butuh layanan perbankan untuk transaksi bisnisnya, atau kebutuhan tadi kreditnya, itu bisa juga. Teknisnya tentunya kita ngobrol aja dulu. Ngobrol dulu ya kan. Artinya BSI terbuka untuk kerjasama dengan siapapun. Jadi saya teringat soal beberapa waktu lalu kalau nggak salah BSI ini kerjasama yang mengadakan pameran gitu dengan lembaga Basnas itu gimana itu? Alhamdulillah di Ramadan kemarin kami BSI bersama Basnas itu bekerja sama mengadakan acara Gema Ramadan. Itu 1 bulan penuh, 1 bulan full kami mengadakan di Islamic Center berbagai macam perlombaan Islami, pameran produk UMKM Islami. Itu juga dalam rangka kami melakukan literasi kepada masyarakat bahwa tadi bank syariah itu memang produk-produknya ya memang cukup diminati dan bagus gitu ya. Seperti itu ya. Pak Didi menarik ini kerjasama. Ini kebetulan sebelah kiri saya ketua panitianya acara kemarin nih. Boleh menambahkan informasi silakan. Silakan Ogi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Didi tadi, jadi untuk bulan Ramadan kemarin kita memang mengadakan BSI Gema Ramadan kerjasama dengan Basnas, Pak Umar. Jadi acaranya itu rangkaiannya ada bazar UMKM, kemudian ada lomba-lomba Islami yang diikuti mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Kemudian kita juga ada peningkatan literasi. Jadi pemahaman tentang perbankan syariah itu kita sampaikan, kita edukasi karena talkshow karena ini sangat penting Pak Umar. Jadi banyak masyarakat itu yang mungkin ingin berbank syariah tapi belum kenal. Makanya BSI di situ hadir untuk memperkenalkan diri bahwa BSI itu ada di Provinsi Lampung dan banyak cabang-cabangnya yang disampaikan Pak Din, ada 20. Betul. Nah, seperti itu.
Iya. Saya ngebayangin kalau itu Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, bentar lagi kita korban ya, Hari Raya Korban, mungkin ada produk atau kerjasama di Hari Raya Korban, orang gitu Pak. Nah, Pak Umar, jadi memang insya Allah dengan sebenarnya kita kan pakai kurban nih. Dan BSI kan ada icon tuh di Masjid Bakauheni. Nah, kami insya Allah akan mengadakan sholat Id bersama. Lalu nanti di hari Sabtunya, insya Allah kami akan melakukan pemotongan kurban. Jadi kami juga menerima kalau ada masyarakat yang ingin menyalurkan hewan kurbannya, bisa kita nanti lakukan pemotongan di Masjid BSI Bakauheni. Dan kami juga penyalurannya di sekitar masyarakat sana. Jadi kalau Pak Umar mau ada potong sapi, boleh dikirim satu ke Masjid BSI. Itu di Bakauheni, dan itu kan diresmikannya oleh Pak Erick Thohir ya. Memang di sana kan kawasan ya, Bakauheni Harbor City. Nah, di situ juga ada tempat rekreasi, ada tempat juga bazar UMKM. Tapi yang udah berdiri duluan Masjid BSI-nya. Ini sedang dalam proses perampungan. Menarik ini Pak Dede dan Pak Ogi, dialog spesial kita. Tapi memang itu tadi, nggak terasa waktunya ini. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Pak Dede Irawan Hamzah, Area Manager BSI Lampung, bersama Pak Ogi Marsenal, Digital Retail Sales Officer, akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.